Polres Metro Jakarta Pusat memusnahkan narkoba senilai miliaran rupiah. Polres Metro Tangerang Kota menangkap 2 polisi gadungan. Ratusan supporter tim nasional Spanyol memadati kawasan Plaza de Colón di Madrid untuk merayakan kelolosan La Roja ke perempat final. Halo, selamat pagi pemirsa setia Berita Nasional TV. Senang sekali Berita Nasional Pagi kembali hadir menyapa Anda. Selain 3 berita utama tadi, akan ada informasi lainnya yang akan kami sajikan untuk Anda. Bersama saya, Ajeng Tiara. Kita awali dengan informasi yang pertama. Pemirsa, Polres Metro Jakarta Pusat memusnahkan narkoba senilai miliaran rupiah. Barang bukti tersebut didapat dari 7 pengungkapan kasus berbeda dengan melibatkan 15 orang tersangka jaringan Aceh, Sumatera, dan Jakarta. Beragam jenis narkotika yang berhasil diamankan aparat Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Pusat selama periode bulan Juni 2026. Dari 7 kasus yang berhasil diungkap, polisi berhasil mengamankan barang bukti narkoba berupa 28 kg sabu, 3,3 kg ganja, 17.000 butir ekstasi, serta 44 buah cartridge berisi cairan narkotika, serta barang bukti narkotika lainnya senilai miliar rupiah. Tak hanya mengamankan barang bukti narkoba, polisi turut mengamankan sebanyak 15 orang tersangka jaringan peredaran narkotika Aceh, Sumatera, dan Jakarta di sejumlah wilayah berbeda. Pemusnahan dilakukan dengan memasukkan barang bukti tersebut ke dalam mesin insenerator untuk langsung dibakar. Dari total barang bukti narkoba yang dimusnahkan, Polres Metro Jakarta Pusat mengklaim berhasil menyelamatkan kurang lebih 620.000 jiwa generasi muda dari bahaya narkoba. Pemusnahan sebanyak 7 kasus menonjol, di antaranya 5 kasus narkotika dan 2 kasus obat berbahaya, dan juga barang bukti kasus restoratif justice dengan jumlah barang bukti yang akan dimusnahkan sebagai berikut. Sabu sebanyak 28,3 kg, ganja sebanyak 3,3 kg, ekstasi 17.057 butir, tembakau sinte 15,32 gram, etomidate sebanyak 1044 buah cartridge, obat berbahaya sebanyak 7.972 butir, dan ketamin sebanyak 0,889 gram. Para tersangka ini kami jerat dengan pasal 114 ayat 2, pasal 111 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika, Undang-Undang RI nomor 17 tahun 2023 tentang kesehatan. Seluruh tersangka itu pun dijerat dengan pasal dalam Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika serta peraturan terkait lainnya dengan ancaman pidana minimal 6 tahun penjara dan maksimal 20 tahun penjara. Dari Jakarta, Tim Liputan Berita Nasional TV. Informasi selanjutnya, diduga malu karena hamil di luar nikah, seorang wanita muda yang bekerja di sebuah tempat hiburan malam nekat melakukan aborsi dengan cara meminum obat penggugur kandungan. Pendarahan hebat usai menenggak 16 butir pil peluntur kandungan membuat pelaku harus dilarikan ke rumah sakit. Sementara janin berusia 5 bulan dalam kandungannya tak bisa diselamatkan. Petugas Reskrim Polsek Sawah Besar bersama Sat PPA PPO Polres Metro Jakarta Pusat menggeledah sebuah kamar kos di kawasan Taman Sari, Jakarta Barat. Penggeledahan dilakukan menyusul adanya wanita muda penghuni kos yang dilarikan ke Rumah Sakit Umum Daerah Sawah Besar, Jakarta Pusat karena mengalami pendarahan hebat. Dari hasil pemeriksaan sementara, wanita berusia 20 tahun berinisial RR itu mengalami pendarahan karena diduga nekat melakukan aborsi dengan cara meminum obat peluntur kandungan.
Korban yang bekerja di sebuah tempat hiburan malam itu harus dilarikan ke RSUD Sawah Besar setelah menenggak 6 butir pil peluntur kandungan yang dibelinya secara online. Tak hanya mengalami pendarahan hebat, janin berusia 5 bulan yang dikandungnya juga tak bisa diselamatkan. Diduga pelaku nekat melakukan aborsi seorang diri karena malu hamil di luar ikatan pernikahan. Pelaku yang berinisial RR meminum obat-obatan kurang lebih pada pukul 9. Kemudian pelaku ini dibawa ke rumah sakit RSUD Sawah Besar sekitar pukul 10 dan kemudian akhirnya bayi dapat dikeluarkan namun dalam kondisi yang sudah tidak bernyawa lagi. Dugaan sementara ini aborsi. Hingga kini, pelaku masih menjalani perawatan intensif di RSUD Sawah Besar karena kondisi kesehatannya yang belum stabil. Polisi juga masih melakukan pendalaman dengan memeriksa sejumlah saksi termasuk pasangan pelaku, serta mengejar penjual obat peluntur kandungan tersebut. Dari Jakarta, Tim Liputan Berita Nasional TV. Pemirsa, seorang karyawan perusahaan elektronik tewas usai lift yang ditumpanginya di kantor tempatnya bekerja di Ruko Roksi Mas Gambir, Jakarta Pusat, anjlok. Korban tewas seketika akibat terjepit lift yang anjlok dari lantai 3 ke lantai 2. Kakinya doang ini. Tubuh pria naas ini masih menggelantung terjepit lift barang di sebuah perusahaan tempatnya bekerja di Ruko Roksi Mas Gambir, Jakarta Pusat. Korban tewas seketika dengan kondisi bagian kepala berada di lantai 3 dan bagian kaki di lantai 2, sementara seluruh bagian badannya terjepit kotak lift. Korban diketahui bernama Indra Yuda, pria berusia 42 tahun yang telah 20 tahun lebih bekerja di tempat tersebut. Insiden bermula saat korban tengah menurunkan barang dari lantai 3 ke lantai 1. Namun saat akan mengambil barang lainnya, lift tersebut tiba-tiba anjlok hingga membuat tubuh korban ikut jatuh dan terjepit. Kanit Polsek Metro Gambir AKP Arfan Rawung menuturkan telah melakukan penyelidikan dengan menggelar olah TKP dan meminta keterangan dari 12 orang saksi. Sejauh penyelidikan dilakukan, tidak ditemukan adanya unsur kesengajaan. Namun pihaknya akan meminta keterangan dari pihak penyedia lift untuk memastikan ada tidaknya perawatan lift secara berkala. Jadi korban itu sudah menjadi karyawan di situ sekitar 20 tahunan kerja di situ. Kemudian korban itu dari hasil keterangan pemeriksaan beberapa saksi akan menurunkan beberapa barang dari lantai 3 menuju lantai 1. Kalau itu masih dalam proses penyelidikan. Kalau tiba-tiba liftnya jatuh, posisi liftnya itu sekarang ada di lantai 2, dari keterangan para saksi mendengar bunyi dari lantai atas itu karena beberapa saksi ini adanya di lantai 1 mendengar bunyi dan kemudian dilaporkan sama temannya yang berada di lantai 4 bahwa korban terjepit di lift. Upaya evakuasi jasad korban yang terjepit lift harus meminta bantuan petugas damkar. Menggunakan sejumlah peralatan, jasad korban akhirnya berhasil dievakuasi dengan kondisi bagian tulang dada yang remuk. Kini jasad korban telah dievakuasi ke kamar jenazah Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta Pusat untuk dilakukan visum. Dari Jakarta, Tim Liputan Berita Nasional TV. Ya, sebuah rumah mewah yang berada di Jalan Tanah Abang 5 Gambir, Jakarta Pusat ludes terbakar. Evakuasi sejumlah kendaraan roda 4 yang terparkir di garasi rumah oleh warga sekitar berlangsung dramatis. Kepanikan warga seketika pecah saat melihat adanya kobaran api yang melumat sebuah rumah mewah di Jalan Tanah Abang 5 Gambir, Jakarta Pusat. Warga khawatir masih adanya penghuni yang terjebak di dalam rumah. Kepanikan kian menjadi saat warga mengevakuasi sejumlah mobil dari dalam garasi dan halaman depan dengan cara didorong. Meski berlangsung dramatis, namun 4 unit mobil berhasil dievakuasi menjauh dari titik api. Peristiwa kebakaran pertama kali diketahui oleh salah seorang warga yang melihat adanya kepulan asap dari atap rumah. Api seketika berkobar yang disusul beberapa kali suara ledakan hingga memancing perhatian warga lainnya. Jadi ada ledakan dulu tadi, Pak? Ya, tadi ada orang di dalam, Pak? Ada tadi sempat dievakuasi juga. Ini mobil ditinggal di dalam nggak bisa kesulitan apa gimana? Tadi sempat kesulitan juga, mereka minta
ternyata setelah dipaksa mereka buka. Tapi keluar orang di dalam selamat semua. Alhamdulillah. Ini rumah atau kantor, Pak? Ini rumah, Pak. Rumah pribadi ya? Iya, rumah pribadi. Semua selamat semua ya? Nggak ada korban ya? Selang setengah jam kemudian, 5 unit mobil pemadam kebakaran yang diterjunkan ke lokasi akhirnya berhasil menjinakkan si jago merah. Meski bangunan rumah beserta isinya telah ludes terbakar, namun beruntung tidak ada korban jiwa maupun luka dalam peristiwa tersebut. Belum diketahui pasti penyebab kebakaran karena masih dalam penyelidikan aparat Reskrim Polsek Metro Gambir. Dari Jakarta, Tim Liputan Berita Nasional TV. Polres Metro Tangerang Kota menangkap 2 polisi gadungan. Informasi selengkapnya usai jeda, tetap saksikan Berita Nasional Pagi. Anda kembali menyaksikan Berita Nasional Pagi. Pemirsa, Polres Metro Tangerang Kota menangkap 2 polisi gadungan usai beraksi melakukan penyekapan dan memeras korbannya senilai belasan juta rupiah dengan modus gerebek peredaran narkoba. Untuk meyakinkan korbannya, pelaku membawa 2 pucuk airgun, borgol besi hingga tanda pengenal menyerupai atribut kepolisian. Pelaku berinisial MAS dan HR ditangkap tim Opsnal Polsek Jatiuwung saat tertidur di tempat persembunyian mereka di 2 lokasi berbeda di wilayah Kecamatan Priuk, Kota Tangerang, Banten, Selasa dini hari. Dalam penggeledahan disita sejumlah barang bukti 2 pucuk airgun, seragam dan tanda pengenal menyerupai anggota kepolisian, borgol besi, borgol kabel tis, dan 1 unit sepeda motor milik korban. Penangkapan pelaku berdasarkan laporan dari warga yang merasa diperas sejumlah uang dari pihak yang mengaku sebagai anggota polisi. Lantas kedua pelaku digelandang menuju Mapolsek Jatiuwung untuk pemeriksaan lebih lanjut. Salah seorang korban, Syaiful Ramadan, menceritakan kamar kontrakan tempat nongkrongnya di daerah Gebang Raya digerebek sejumlah orang yang mengaku polisi dengan tuduhan adanya peredaran obat-obatan terlarang. Bahkan korban sempat ditodongkan airgun, lalu diborgol untuk kemudian disekap selama 12 jam di rumah pelaku dan dibebaskan setelah orang tuanya memberikan uang tebusan senilai 20 juta rupiah. Namun tidak menyanggupinya sehingga sebagian uang diganti sepeda motor. Tiba-tiba ada segerombolan 3 orang datang. Ngakunya polisi dari 3 Raksa. Setelah itu dia gerebek-gerebek lah, sangkanya pakai narkoba apa ini. Lah dia terus saya dibawalah. Sedangkan di kontrakan itu posisi ada 3 orang. Yang dibawa kenapa 2 orang? Saya sempat berontak di situ. Kenapa yang satunya nggak dibawa? Yang satunya dilindungin, dilepas sama dia. Terus saya langsung dibawa muter sama dia. Dibawa, dipintain duit 15 juta. Ditemui pada Selasa sore, Kapolsek Jatiuwung Kompol Kresna Aji Perkasa mengatakan modus pelaku adalah sebagai polisi dengan melakukan penggerebekan terhadap korban untuk kemudian dimintai sejumlah uang sebagai tebusannya. Tiba-tiba dia digedor oleh 4 orang yang mengaku sebagai anggota polisi dari Polsek Jatiuwung. Jadi mereka ada yang mengaku sebagai kanit, sebagai anggota. Kemudian menuduhkan kepada korban memiliki obat-obatan terlarang. Di situ korban diborgol, kemudian korban dimintai sejumlah uang, namun karena korban tidak memiliki uang, jadi pada saat itu yang diambil oleh para pelaku adalah 1 buah unit sepeda motor dengan STNK dan BPKB. Alasannya adalah untuk diamankan sebagai barang bukti. Polsek Jatiuwung masih memburu 2 pelaku lainnya berinisial HS dan R yang hingga kini masih buron. Polisi mengimbau kepada masyarakat untuk tidak mudah percaya kepada orang yang mengaku sebagai anggota kepolisian tanpa dilengkapi identitas dan surat tugas yang sah. Dari Tangerang, Banten, Muji Platu Merisa, Berita Nasional.
Kabar berikutnya, aksi penyerangan brutal oleh sekelompok remaja terekam kamera CCTV di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Seorang pemuda menjadi korban penebasan menggunakan pisau dapur berukuran besar hingga mengalami luka robek di punggungnya. Beruntung korban berhasil menyelamatkan diri, sementara polisi bergerak cepat menciduk pelaku utama. Inilah rekaman kamera pengawas atau CCTV yang memperlihatkan detik-detik saat sejumlah remaja menyerang seorang pemuda di Jalan Macini Raya, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Menggunakan sebilah pisau dapur berukuran besar, para pelaku secara babi buta menyerang korban. Akibatnya, korban mengalami luka robek di bagian punggung usai ditebas oleh salah satu pelaku. Beruntung korban sempat menyelamatkan diri dengan masuk ke dalam sebuah warung kopi yang berada tak jauh dari lokasi kejadian, sementara para pelaku usai melakukan aksinya langsung kabur melarikan diri. Berdasarkan laporan korban dan petunjuk rekaman CCTV, tim Resmob Polsek Panakukang bergerak cepat dan berhasil membekuk pelaku utama berinisial AF di rumah kerabatnya di wilayah Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar. Polisi kemudian melakukan pengembangan untuk menangkap pelaku lainnya. Namun dari hasil penggeledahan, petugas baru mengamankan barang bukti berupa sebilah pisau dapur berukuran besar dan satu buah anak panah atau busur. Pelaku bersama barang bukti langsung digelandang ke Mapolsek Panakukang. Di hadapan petugas, pelaku AF mengaku nekat menebas korban lantaran dipicu dendam lama. Pelaku berdalih bahwa salah satu anggota keluarganya pernah dibusur atau dipanah oleh korban sebelumnya. Sama siapa kau lakukan? Sama Rehan. Tapi siapa yang parang ini? Saya pegang. Kau yang pegang ini? Kau yang langsung tebaski? Tapi ini parangan, kau pakai? Betul? Iya, betul. Kenapa kau parangi? Tidak beda ini. Ini Mi? Iya. Korel, kenapa kau parangi itu orang? Dendam. Dendam kau. Sementara itu, Kanit Reskrim Polsek Panakukang, Ibtu Uwich Mukni menyatakan tim Resmob Polsek Panakukang telah mengamankan seorang laki-laki yang diduga sebagai eksekutor utama penganiayaan berat yang terjadi di Jalan Macini, Kecamatan Panakukang. Motifnya adalah dendam pribadi, di mana salah satu dari keluarga pelaku pernah digusur oleh korban. Sementara untuk pelaku lainnya masih dalam penyelidikan, baik keberadaan maupun inisialnya. Unit lapangan telah mengamankan seorang laki-laki yang diduga pelaku penganiayaan berat yang terjadi di Macini, Kecamatan Panakukang. Untuk pelaku sendiri Bang, ini ada berapa orang Bang? Untuk saat ini kami tetapkan pelaku atau tersangka 1 orang. Namun waktu kejadian sempat kami amankan 2 orang, namun yang 1 belum cukup bukti. Saat ini pelaku AF bersama barang bukti sebilah pisau berukuran besar telah diamankan di Mapolsek Panakukang, Kota Makassar. Atas perbuatan nekatnya, pelaku kini terancam hukuman pidana penjara di atas 7 tahun. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Tim Liputan Berita Nasional TV. Informasi lainnya, seorang warga negara asing asal Prancis menjadi korban aksi penjamretan di kawasan wisata Kota Tua Taman Sari, Jakarta Barat. Berkat laporan korban, tim Buser Unit Reskrim Polsek Taman Sari yang bergerak dengan cepat akhirnya dapat menangkap pelaku yang masih berada tak jauh dari lokasi kejadian. Lujafor WNA asal Prancis ini langsung mendatangi kantor Polsek Taman Sari, Jakarta Barat. Bukan tanpa sebab, WNA berusia 64 tahun ini ternyata ingin melaporkan kejadian aksi penjamretan ponsel yang dialaminya ketika dirinya tengah beristirahat sambil menikmati suasana di kawasan wisata Kota Tua Taman Sari, Jakarta Barat. Berbekal laporan korban itulah tim Buser Polsek Taman Sari segera bergerak mendatangi lokasi kejadian dan akhirnya dengan cepat menangkap pelaku yang masih berada di sekitar kawasan Kota Tua yang diduga sedang mencari sasaran korban wisatawan lainnya. Pelaku AH warga asal Palembang, Sumatera Selatan ini pun hanya bisa pasrah saat digelandang petugas ke Polsek Taman Sari untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Tak hanya untuk biaya sewa kamar kos, dari hasil pemeriksaan, pelaku mengaku uang dari setiap hasil aksi kejahatan jalanannya tersebut digunakan untuk membeli narkoba jenis sabu-sabu. Hasil tes urin yang digelar petugas kepada pelaku juga dinyatakan positif narkoba sabu. Pencurian handphone terhadap warga negara asing
orang Prancis di wilayah Kota Tua. Kronologisnya seperti apa? Jadi kronologisnya dalam hal ini wisatawan mancanegara dari Prancis melaksanakan wisata ke wilayah Kota Tua, kemudian diambil handphonenya, kurang lebih diambil handphonenya, kemudian untuk warga negara asing tersebut melapor ke Pos Pinangsia. Pos Pinangsia kemudian dengan quick respon, dibantu juga dengan UPK Kota Tua, kami langsung mendatangi TKP dan alhamdulillah untuk tersangkanya sudah langsung didapatkan dan diamankan, kemudian langsung dibawa ke Polsek. Tersangka itu langsung ditangkap hari itu juga? Ya, ditangkap hari itu juga. Dia ngapain juga? Masih di kawasan Kota Tua? Masih di kawasan Kota Tua, sepertinya ada kemungkinan beliau juga tersangka itu juga menyasar kepada para wisatawan-wisatawan yang lainnya. Hasil pemeriksaannya dia pernah melakukan itu ke wisatawan lain? Menurut pengakuannya, dia masih melakukan 1 kali ini saja, namun masih kami coba dalami. Motifnya seperti apa? Jadi motifnya yang bersangkutan ini setelah kami dalami, memang yang pertama untuk kebutuhan ekonomi, terus kemudian setelah kami melaksanakan cek urin, yang bersangkutan ternyata positif juga untuk masalah narkotikanya. Dan juga setelah kami coba dalami kembali, yang bersangkutan memang hasil dari kejahatan tersebut untuk membeli sabu-sabu. Atas respons cepat kepolisian yang langsung dapat menangkap pelaku, korban pun sangat mengapresiasi dan mengucapkan terima kasih. Okay, thank you for the police because it's a big problem and he helped me and he was friendly and it's okay. He resolved my problem and I like it. Thank you. Terima kasih banyak. Kini pelaku dijerat pasal 476 KUHP dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Dari Jakarta, Tim Liputan Berita Nasional TV. Pemirsa, sebuah gedung yang dijadikan sebagai gudang kantor Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian atau DKPP milik Pemkot Cilegon mengalami kebakaran hebat di bagian gudang belakang. Puluhan mesin pertanian maupun pupuk bantuan di dalam gudang tersebut dilaporkan hangus tak tersisa. Meskipun begitu, penyebab pasti peristiwa ini masih dalam proses penyelidikan pihak kepolisian. Kepanikan mewarnai proses pemadaman kebakaran yang melahap gedung bidang pertanian Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Cilegon, Banten. Sejumlah warga bersama pegawai gedung dinas tampak berjibaku memadamkan kobaran api dengan alat seadanya, sekaligus berusaha menyelamatkan barang-barang berharga dari dalam lokasi kebakaran. Kobaran api juga tampak cepat membesar dan melahap area gudang yang berisi unit mesin atau alat bantuan pertanian, serta area ruang arsip dokumen. Petugas pemadam kebakaran Kota Cilegon kemudian dikerahkan ke lokasi, butuh waktu 1 jam lamanya bagi petugas untuk akhirnya bisa mengendalikan amukan si jago merah. Menurut pengakuan salah seorang pegawai, peristiwa kebakaran ini terjadi di saat para pegawai kantor tengah sibuk bekerja, di mana secara tiba-tiba asap pekat disertai kobaran api muncul di bagian belakang gudang. Pegawai yang panik kemudian berusaha keluar dari lokasi untuk menyelamatkan diri sambil berupaya memadamkan api yang terus melahap gedung dinas tersebut. Beruntungnya api tidak sampai menjalar ke bangunan lain di sekitarnya. Selain itu, peristiwa juga tidak sampai menimbulkan korban luka maupun korban jiwa. Saya posisi di sini, melihat api dari samping tuh, udah lihat pipa di samping, saya langsung lari, ambil air, pakai ember seadanya, saya siramin aja. Pak, kalau yang terbakar itu lokasi apa aja Pak itu Pak? Gudang sama di belakang itu ada alat? Gudang mesin pertanian sama gudang pestisida itu, sama gudang arsip, itu aja. Oh. Pak, kalau dugaan sendiri belum tahu Pak, belum itu tahu kenapa Pak ya? Belum tahu saya sumbernya, karena di situnya kan ada pupuk organik seperti kokopit, ada pupuk NPK di dalam itu. Udah itu aja. Yang lain mesin pertanian. Diduga kuat peristiwa kebakaran tersebut berasal dari adanya hubungan arus pendek listrik korsleting di area gudang. Namun meskipun begitu, pihak kepolisian dari Polres Cilegon masih terus melakukan olah TKP guna menyelidiki penyebab pasti peristiwa tersebut. Selain menghanguskan unit alat pertanian, total kerugian material ditaksir mencapai ratusan juta rupiah lantaran banyak aset negara yang kini sudah berubah menjadi aran. Dari Cilegon, Banten, Tim Liputan Berita Nasional TV.
Pemirsa, jangan kemana-mana, usai jeda kami akan hadirkan informasi mengenai hubungan Amerika Serikat dan Israel yang kembali mengalami gesekan. Sesaat lagi tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, hubungan Amerika Serikat dan Israel kembali mengalami keretakan. Pemerintahan Trump mulai meragukan klaim dan penilaian Perdana Menteri Netanyahu mengenai konflik Iran, sehingga Washington memilih melakukan verifikasi sebelum menetapkan kebijakan. Hubungan Amerika Serikat dan Israel kembali mengalami gesekan. Pemerintahan Presiden Amerika Serikat Donald Trump kecewa terhadap Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu yang dinilai terlalu banyak memberikan janji dan prediksi mengenai perang Iran yang tak terbukti. Sejumlah pejabat senior Gedung Putih termasuk Wakil Presiden J.D. Vance menyatakan klaim dan prediksi optimistis disampaikan Netanyahu mengenai perang Iran tidak sesuai dengan kenyataan di lapangan. Times of India pada Selasa 7 Juli 2026, pemerintahan Donald Trump kini tidak lagi akan langsung menerima setiap klaim atau permintaan dari pemimpin Israel. Washington akan memverifikasi secara mandiri sebelum menentukan kebijakan. Perbedaan sikap terhadap Iran menjadi salah satu pemicu memanas hubungan kedua negara. Trump lebih memilih pendekatan diplomasi, sementara Netanyahu mendorong langkah lebih tegas menghadapi Teheran. Netanyahu dijadwalkan berkunjung ke Gedung Putih pada akhir Juli 2026. Pertemuan akan membahas situasi keamanan Timur Tengah, konflik Iran, serta kerjasama strategis antara Amerika Serikat dan juga Israel. Sementara itu, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menegaskan hubungan negaranya dengan dunia internasional tetap kuat. Meski menyebut Presiden Amerika Serikat Donald Trump sebagai sahabat terbesar Israel, Netanyahu membantah anggapan bahwa Washington menjadi satu-satunya sekutu yang dimiliki Tel Aviv. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu membantah pernyataan Wakil Presiden Amerika Serikat J.D. Vance yang menyebut Presiden Amerika Serikat Donald Trump sebagai satu-satunya sekutu kuat Israel pada Minggu 5 Juli 2026. Netanyahu menegaskan negaranya masih memiliki banyak sahabat di dunia. Dalam wawancara dengan Fox News, Netanyahu menyatakan Trump merupakan sahabat terbesar Israel di Gedung Putih. Namun, menurut Netanyahu, dukungan internasional terhadap Israel tidak hanya berasal dari Amerika Serikat. Netanyahu menyebut India sebagai salah satu negara yang memberikan dukungan kuat. Ia juga mengklaim banyak pemimpin dunia tetap menjalin komunikasi dan ingin bekerja sama dengan Israel di bidang pertahanan, kecerdasan buatan, dan keamanan cyber. Pernyataan ini disampaikan Netanyahu menyusul kritik J.D. Vance yang menilai pemerintah Israel terlalu kerap mempertanyakan kebijakan Amerika Serikat mengenai penyelesaian konflik dengan Iran. Meski diakui terdapat perbedaan pandangan mengenai Iran, Netanyahu menegaskan hubungannya dengan Trump tetap kuat. Menurut Netanyahu, kedua negara memiliki tujuan sama, yaitu mencegah Iran memiliki senjata nuklir dan menjaga kemitraan strategis terjalin lama. Pemirsa, prosesi pemakaman Ayatollah Ali Khamenei di Tehran diduga bukan sekadar upacara perpisahan. Di balik rangkaian seremoni, Iran dinilai memanfaatkan momen ini untuk menyampaikan pesan politik dan diplomatik kepada dunia. Prosesi pemakaman Ayatollah Ali Khamenei diduga menjadi ajang penyampaian pesan politik Iran kepada dunia. Teheran dinilai mengirim sinyal tegas kepada delegasi asing saat pemakaman di Grand Musola, Teheran. Menurut laporan The Wall Street Journal pada Senin 6 Juli 2026, Iran membacakan ayat-ayat Al-Quran yang berbeda saat menyambut setiap delegasi di Grand Musola. Delegasi Arab Saudi menerima ayat merujuk pada Perang Badar, sedangkan delegasi Turki mendapat ayat dinilai menyindir sikap netral Ankara selama konflik Iran. Sebaliknya, delegasi Hizbullah dan Hamas disambut dengan ayat-ayat yang bernada dukungan dan juga penghormatan. Sejumlah pengamat menilai pemilihan ayat ini merupakan bentuk diplomasi simbolis menegaskan posisi politik Iran usainya wafat Ali Khamenei. Teheran dinilai ingin menunjukkan bahwa pemerintahan baru tetap melanjutkan kebijakan dan garis politik yang telah dibangun sebelumnya. Di tengah prosesi yang dihadiri jutaan pelayat, Iran menegaskan tidak akan mundur dalam mempertahankan kepentingan, termasuk kendali atas Selat Hormuz, meski pembicaraan dengan Amerika Serikat masih berlangsung. Prosesi pemakaman jenazah Ayatollah Ali Khamenei di Teheran dimulai pada Sabtu 4 Juli 2026 hingga Kamis 9 Juli 2026. Otoritas Iran mengklaim sekitar 11 juta orang menggunakan transportasi umum menghadiri seremoni ini.
Ali Khamenei meninggal dunia dalam serangan gabungan Amerika Serikat dan Israel pada Sabtu 28 Februari 2026, kemudian menjadi awal perang Iran. Informasi selanjutnya, Iran mengumumkan akan menerapkan biaya baru bagi kapal-kapal komersial yang melintasi Selat Hormuz. Di tengah upaya penyelesaian konflik Timur Tengah, Tehran juga menjanjikan perlakuan khusus bagi negara-negara yang dianggap sebagai sahabat. Pemerintah Iran menyatakan sedang menyiapkan mekanisme baru pengelolaan Selat Hormuz bersama Oman. Kebijakan ini akan mengatur pungutan biaya layanan bagi kapal-kapal komersial yang melintasi jalur pelayaran strategis dunia Selat Hormuz. Duta Besar Iran untuk Cina, Abdul Reza Rahmani Fazli, menegaskan pungutan bukan sekedar tarif, melainkan biaya layanan mencerminkan tanggung jawab Iran dalam menjaga keamanan dan kelancaran pelayaran di Selat Hormuz. Rencana ini disampaikan dalam Forum Perdamaian Dunia di Beijing pada Sabtu 4 Juli 2026. Menurut Iran, skema baru ini juga akan mencangkup pengawasan jalur kapal serta perlindungan lingkungan dari dampak padat lalu lintas maritim. Teheran menyatakan negara-negara yang selama ini menjalin hubungan baik dan memberikan dukungan kepada Iran akan mendapatkan perlakuan khusus dalam penerapan kebijakan ini. Sebelumnya, kesepakatan sementara antara Iran dan Amerika Serikat memberikan akses gratis bagi kapal komersial yang melintasi Selat Hormuz selama 60 hari setelah berakhir konflik. Nasib kebijakan ini setelah masa transisi berakhir menjadi bagian dari negosiasi. Selat Hormuz sebagai salah satu jalur pengiriman energi terpenting di dunia memegang peran strategis dalam distribusi minyak mentah dan gas alam cair global. Jalur penyeberangan energi ini sempat ditutup Iran selama Perang Timur Tengah menyebabkan lonjakan pada harga energi global. Saat ini negosiasi untuk mencapai penyelesaian konflik secara permanen masih terus dilakukan. Ya pemirsa, usai jeda kami akan hadirkan informasi seputar Piala Dunia 2026. Tetap saksikan Berita Nasional Pagi. Anda kembali menyaksikan Berita Nasional Pagi. Pemirsa, ratusan supporter tim nasional Spanyol memadati kawasan Plaza de Colón di Madrid untuk merayakan kelosan La Roja ke perempat final. Dalam pesta tersebut, para supporter turut menyindir Cristiano Ronaldo yang gagal menyelamatkan Portugal. Kawasan Plaza de Colón di jantung kota Madrid berubah menjadi lautan warna merah dan kuning pada Senin malam waktu setempat. Ratusan fans berkumpul untuk menyaksikan kemenangan tipis 1-0 Spanyol atas Portugal lewat layar besar. Sesaat setelah peluit panjang tanda berakhirnya pertandingan dibunyikan, selebrasi luar biasa langsung pecah di seisi alun-alun kota. Mereka bernyanyi dan mengibarkan bendera Spanyol dengan penuh rasa bangga. Di tengah euforia kemenangan yang meriah tersebut, sejumlah supporter terlihat melontarkan sindiran kepada bintang Portugal Cristiano Ronaldo. Mereka berteriak menanyakan keberadaan sang mega bintang yang kini harus pulang lebih awal. Para fans menyatakan bahwa permainan Spanyol jauh lebih bagus dan layak untuk menang daripada Portugal. Mereka juga merasa sangat puas dengan strategi permainan yang ditampilkan oleh anak asuh Luis de la Fuente. Dengan semangat yang berkobar-kobar, pendukung tim Matador kini merasa tidak takut untuk menghadapi tim manapun di babak berikutnya. Mereka sangat optimis bahwa generasi baru Spanyol kali ini akan kembali meraih gelar juara dunia. Ya, selanjutnya jalanan kota Buenos Aires kembali bergejolak dan menjadi lautan manusia setelah Argentina meraih kemenangan dramatis 3-2 atas Mesir. Sempat tertinggal lebih dulu, majes dari Lionel Messi berhasil membawa tim Tango membalikkan keadaan di menit-menit akhir. Gemuruh dan selebrasi gila-gilaan meledak di setiap sudut kota Buenos Aires seiring berakhirnya laga panas antara Argentina melawan Mesir. Ribuan supporter yang menonton lewat layar lebar langsung berhamburan ke jalanan dengan sukacita. Pertandingan ini berjalan sangat dramatis karena supporter Argentina sempat dibuat jantungan oleh perlawanan sengit Mesir. Tim negeri Firaun tersebut sebenarnya tampil luar biasa dan sempat membuat kejutan besar dengan memimpin jalannya laga. Namun, mental juang sang juara bertahan tidak pernah padam walaupun berada di dalam situasi tekanan tinggi.
sang kapten Lionel Messi kembali menunjukkan magisnya di atas lapangan untuk memimpin kebangkitan tim tangguh. Lewat aksi-aksi memukau dan ketenangannya, Argentina berhasil menyamakan kedudukan dan akhirnya mengunci kemenangan tipis 3-2. Hasil ini membuat para supporter di Buenos Aires menangis haru karena sebelumnya sempat merasa putus asa. Kemenangan dramatis ini semakin mengukuhkan Argentina sebagai tim dengan mentalitas baja di Piala Dunia 2026. Kini seisi kota Buenos Aires terus berpesta dan percaya bahwa pasukan Lionel Messi akan kembali membawa pulang trofi emas. Pemirsa, demikian Berita Nasional Pagi telah menemani Anda. Jangan lupa saksikan Berita Nasional Siang pada pukul 12.00 waktu Indonesia Barat. Saya Ajeng Tiara beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.